Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPDGR, Unit Kerja SD Negeri 240 Tasoso, Kabupaten Sinjai. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sinjai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 5. Nah, di samping saya, inilah bentuk media yang merupakan praktik baik yang telah saya lakukan selama ini. Adapun topik dari praktik baik ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan tema proses pencernaan pada manusia sebagai bentuk implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pemenuhan gaya belajar yang saya tampilkan melalui media ini adalah peserta didik dapat menggunakan indera pendengarannya untuk menyimak penjelasan dari saya tentang proses pencernaan pada manusia yang akan saya jelaskan melalui cara kerja media ini. Yang kedua, untuk memenuhi gaya belajar visual yang dimiliki oleh peserta didik saya melalui bahan bacaan yang saya tampilkan di sini. Kemudian, untuk memenuhi gaya belajar kinestetik dari peserta didik saya berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan secara langsung dengan menekan tuas dan tombol yang ada di sini sebagai bentuk pembelajaran kontekstual untuk memenuhi gaya belajar kinestetik pada peserta didik saya. Dan selanjutnya, langsung saja saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari media yang saya tampilkan. Langkah pertama, kita masukkan makanan ke dalam mulut, yang mana mulut di sini saya ilustrasikan dengan botol aqua bekas yang telah saya rancang sedemikian rupa. Sedangkan makanannya saya ilustrasikan dengan styrofoam yang telah saya potong kecil-kecil. Jadi kita masukkan styrofoamnya ke dalam botol aqua yang telah disiapkan. Kemudian kita tutup kembali. Selanjutnya, tekan saklar yang pertama untuk menyalakan kipas yang terdapat di dalam botol aqua yang diilustrasikan sebagai mulut. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kepada peserta didik kita bahwa di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan gigi. Nah, selain itu di dalam mulut juga terdapat enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah sebagai bentuk pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, setelah dicerna melalui mulut, selanjutnya makanan akan turun melalui kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan-gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh dinding kerongkongan untuk meremas-remas makanan agar makanan yang tadi dihaluskan oleh gigi bisa menjadi lebih halus lagi. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, seperti halnya tadi, di sini saya menggunakan media botol bekas dan air mineral, dan di dalamnya juga terdapat kipas. Ini menandakan bahwa di dalam lambung itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan adanya gerakan peristaltik dinding lambung untuk meremas-remas makanan agar menjadi lebih halus lagi. Selain itu, di dalam lambung juga terdapat proses pencernaan makanan secara kimiawi yang dihasilkan oleh enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Nah, selanjutnya makanan yang telah dihaluskan oleh lambung selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus. Nah, mengapa banyak lampu yang saya tampilkan pada usus halus? Karena ini memberikan ilustrasi kepada peserta didik bahwa di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, sari-sari makanan tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, misalnya belajar, bekerja, dan lain-lain sebagainya. Dan jika masih ada energi yang tersisa, selanjutnya akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk daging. Nah, usus halus ini juga menggunakan mainan-mainan bekas yang sudah tidak terpakai lagi, yang bentuknya mirip dengan usus halus. Selanjutnya, makanan yang tidak terserap oleh usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air
dan terjadinya pembusukan pada makanan yang telah kita makan. Dan setelah terjadi pembusukan makanan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rektum. Dan setelah rektum penuh, kita akan merasa ingin buang air besar. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan seperti apa proses keluarnya makanan dari rektum menuju anus dan keluar dari tubuh kita dengan menekan tuas yang ada di sini. Jadi di sini ada tuas, ketika saya tarik maka akan keluar makanan-makanan tersebut dari dalam tubuh kita. Ya. Ya. Nah, seperti itulah proses keluarnya makanan dari dalam tubuh kita. Dan selanjutnya, makanan yang kita makan juga mengandung air. Nah, kemudian kita juga membutuhkan air untuk proses metabolisme tubuh yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, sisa-sisa metabolisme tersebut akan keluar dari tubuh kita dengan dua cara. Yang pertama melalui keringat, kemudian yang kedua melalui urin. Nah, proses keluarnya urin akan saya demonstrasikan pada alat ini dengan cara di belakang ada terdapat botol aqua yang ketika saya tekan akan mengeluarkan air melalui selang yang telah saya siapkan. Nah, selangnya itu merupakan selang bekas yang mana konsep yang saya tampilkan pada media ini adalah menggunakan barang-barang bekas. Jadi sebagian besar yang ada di sini adalah barang-barang bekas. Nah, demikianlah apa yang dapat saya tampilkan melalui praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri pribadi saya. Nah, demikian, bila kurangnya mohon dimaafkan.